Aoka dan Opko setelah dikabarkan menggunakan bahan pengawet kosmetik berbahaya dalam pembuatannya. Zat tersebut diduga dipakai agar produk roti tahan lama hingga berbulan-bulan dan tidak berjamur meski telah kedaluarsa. Waduh, kemarin pas takziah baru makan nih satu nih. Gimana dong? Aoka dan Opko memang jenis roti rumahan yang pasarnya menyasar pada pasar tradisional, toko kelontong, warung kopi sederhana. Kalau nyari Aoka di Alfa dan Indomart, nggak akan ketemu kalian. Selain karena harganya murah dan adanya kandungan berbahaya, kalian semua juga harus tahu kalau roti ini mematikan roti-roti rumahan lainnya. Dan siapa sih sebenarnya di balik roti rumahan ini? Apakah benar roti rakyat yang punya rakyat juga? Berdasarkan laporan majalah Tempo, ternyata kedua produsen roti tersebut berasal dari dua perusahaan yang berbeda dan tidak ada hubungan satu sama yang lainnya. Dan berdasarkan akta perusahaan yang dilihat, Aoka diproduksi oleh Indonesia Bakery Family yang berstatus perusahaan penanaman modal asing. Sedangkan Opko diproduksi oleh Abadi Rasa Food selaku perusahaan swasta nasional. Jajaran pengurus Indonesia Bakery Family pun didominasi oleh warga negara asing. Sebagai contoh, jabatan Direktur Utama Indonesia Bakery Family dipegang oleh seseorang yang berinisial GX, warga negara Cina. Serupa dengan Indonesia Bakery Family, mayoritas saham Abadi Rasa Food dipegang oleh seseorang berinisial WQ, seorang kelahiran Fujian, Cina, yang juga menjabat direktur di perusahaan itu. Waduh, selama ini dikiranya roti rakyat ternyata bukan rakyat biasa. Menariknya, sejak munculnya roti ini, banyak produsen roti rumahan yang bangkrut gulung tikar, bahkan putar haluan milih jadi agennya. Faktanya di daerah Kalimantan, roti rumahan banyak yang tutup karena banyak roti Aoka yang masuk bisa puluhan kontainer. Warga mayoritas nelayan memilih membeli roti dengan merek Aoka dengan alasan harganya murah, enak, dan tahan lama. Jadi awet kalau dibawa berlayar. Hal itu sangat meresahkan bagi industri rumahan lokal. Ya siapa sih yang terima? Tiba-tiba dari luar masuk brand roti rumahan yang langsung menyisihkan usahanya. Sebagai warga yang pintar dan budiman, harusnya saat mengkonsumsi makanan, kita juga harus tahu kandungan apa yang terkandung di dalamnya. Kenapa makanan A, B, dan C bisa tahan lama? Apa sebabnya? Setidaknya curiga sedikitlah dengan hal-hal yang sekiranya kurang wajar. Jangan hanya harga, rasa, lalu kita lupa dengan kesehatan kita. Satu hal lagi, roti rumahan yang wajar itu tahan lama maksimal 5-7 hari. Pemerintah khususnya BPOM harusnya bekerja sama dengan otoritas laboratorium lain sebagai bentuk transparansi. Sehingga data lab dari suatu otoritas laboratorium dengan otoritas lab yang lain dapat disatukan, dikaji, diteliti dengan bersama. Sehingga dapat kita capai tujuan bersama yang lebih baik, teruji juga transparan. Bukan sebagai otoritas tunggal. Selain itu, sebaiknya mulai diedukasi pentingnya kalimat teliti sebelum membeli. Terutama untuk produk-produk yang dianggap tahan lama atau yang bisa direkayasa agar umurnya bisa lama. Karena kalau di negara maju yang namanya harga murah itu bukan karena kualitasnya rendah, tapi justru ketika produk makanan yang beredar ternyata usianya lebih dari 1 atau 2 minggu. Jadi kalian masih mau jajan sembarangan kah? Rasa-rasanya kok nggak susah kalau cuma membaca komposisi makanan demi kesehatan. Nanti yang sakit siapa? Yang disalahkan siapa juga? Oke.